Oke, baik. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anggul Khairi. Saya akan membawakan cara untuk memahami landasan filosofis dan arsitektur fisik dari proyek sistem manajemen rumah sakit pintar ini. Latar belakang kami sudah sangat jelas. Sistem konvensional seringkali gagal menangani lonjakan pasien karena kesalahan pencatatan manual dan ketidakefisienan alur. Kami hadir memberi solusi otomatis berbasis microcontroller. Nah, pada rangkaian ini, mari kita bedah rangkaian dari hardware yang telah saya buat ini. Jantung dari sistem ini adalah Arduino, yang ini, warna biru. Nah, untuk berinteraksi dengan pengguna, saya menggunakan LCD 16 kali 2. Ada hal teknis yang sangat penting di sini. Perhatikan dari LED yang paling kanan ini, saya menambahkan resistor 220 kahum ya di sini. Nah, untuk membatasi agar tidak terjadinya ledakan dari LCD secara fisiknya. Selain itu, saya mengintegrasikan potensioner di pin F0. Nah, di F0 ini kan ada dua kabel yang saya pasang. Satu mengarah ke GND yang ada di bawah, minus. Nah, yang satu lagi dia sambung ke potensioner tengahnya. Untuk agar tetap mengatur kontras tampilan agar tetap terbaca jelas. Untuk kendalinya, saya memasang 4 push button ini yang ada di sini 1, 2, 3, 4 pada pin digital 6 hingga 9. Tombol-tombol ini adalah pintu masuk data ke dalam sistem. Sebagai umpan balik visual, saya menyediakan 3 LED dari warna hijau, kuning, dan merah. Nah, masing-masing ini mempunyai penjelasannya masing-masing. Jika pasien kurang dari 3, LED hijau menyala. Kalau pasien sampai jika sampai 6, maka LED kuning yang akan menyala. Nah, untuk LED, nah jika sudah mencapai 7 atau lebih, maka LED merah yang akan aktif sebagai sinyal peringatan kritis bagi staf rumah sakitnya. Karena terlalu banyaknya lonjakan pasiennya. Terakhir, saya menambahkan buzzer ini pada pin A1 untuk memberikan notifikasi suara setiap kali tombol ditekan dan ada perubahan status. Nah, seluruh komponen fisik ini hanyalah benda mati tanpa logika, struktur data yang kuat. Selanjutnya, rekan saya yang bernama Badrika akan menjelaskan bagaimana struktur data menghidupkan perangkat ini. Nama saya Badrika Novoswendi. Di sini saya akan menjelaskan otak di balik sistem ini, yaitu bagaimana algoritma dan struktur data mengolah setiap input dari tombol yang sudah dijelaskan tadi. Jadi dalam kode program kami, saya mengimplementasikan 4 struktur data fundamental. Yang pertama itu ada queue atau antrean. Kami tidak menggunakan antrean biasa, melainkan circular queue. Jadi circular queue ini tuh dengan kapasitas 10, metode ini sangat efisien untuk memori Arduino yang terbatas. Karena kita tidak perlu menggeser elemen array setiap kali ada pasien yang keluar. Jadi kita cukup menggerakkan indeks front dan rear secara melingkar. Yang kedua, saya menggunakan stack atau tumpukan. Nah, untuk fitur history, setiap pasien yang selesai dilayani atau istilahnya tuh di DQ, ID-nya akan otomatis masuk ke tumpukan melalui fungsi push. Ini menerapkan prinsip LIFO. Jadi sehingga saat kita ingin melihat riwayat pasien yang paling terakhir
dilayani adalah yang pertama muncul di layar. Terus ada binary tree dan linked list. Jadi di sini kami menyiapkan struktur linked list melalui struct pasien untuk pengelolaan identitas pasien secara dinamis. Jadi kami menyertakan binary search tree melalui Dr. Node dan Room Node dengan BST pencarian data dokter spesialis atau ketersediaan ruangan bisa dilakukan dengan waktu kayak istilahnya O log N. Jadi jauh lebih cepat lah dibandingkan pencarian linear biasa. Terus mari kita lihat alur kerjanya. Sini, sorry. Jadi saat tombol add ditekan, kita lihat dulu. Program menjalankan fungsi NQ. ID pasien mulai dari 101 dicatat. Aduh, pusing lagi. Nah, dan serial monitor akan menampilkan log added ID. Nah, yang ini nih. Informasi ini juga dikirim ke LCD. Dikirim ke LCD secara real time, kayak tadi ya, langsung masuk. Ketika tombol remove ditekan, ntar remove. Pasien pertama akan dilayani dan datanya berpindah ke stack riwayat. Seluruh proses ini berjalan sinkron antara hardware dan software. Jadi, sebagai kesimpulan, integrasi ini membuktikan bahwa efisiensi pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan secara signifikan. Eh, jadi, gimana ya? Bisa melalui manajemen data yang terstruktur, atau sistem ini siap dikembangkan lebih lanjut. Misalnya dengan menambahkan fitur prioritas. Sekian penjelasan dari kami berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.